Shalom, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Tentunya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mengisi kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita hendak lagi akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Sabtu, tanggal 27 Mei tahun 2023. Dan karena itu marilah kita siapkan pikiran kita ketika kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, di saat ini ya Tuhan, dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak akan belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami terus bermohon kepadamu ya Bapa, kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, sehingga firman yang akan kami baca, kami renungkan, mampu kami lakukan dan praktikkan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika kami mengambil keputusan dalam perjalanan kehidupan kami selalu meminta tuntunan daripada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal pertama, ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema kita di saat ini adalah pemilihan dengan undian. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa bagian Alkitab yang menginformasikan tentang buang undi dalam hubungannya dengan mengambil suatu keputusan. Dan biasanya itu semua berhubungan dengan penetapan sesuatu atau seseorang untuk posisi tertentu. Juga untuk menentukan langkah atau cara selanjutnya yang akan ditempuh. Apakah membuang undi masih relevan untuk zaman sekarang ini? Jawabannya adalah praktek membuang undi disebut 70 kali di dalam Perjanjian Lama dan 7 kali di dalam Perjanjian Baru. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata undi itu sendiri dalam bahasa Ibrani goral, yang artinya adalah sebuah batu kecil yang digunakan untuk praktek membuang undi. Praktek membuang undi paling sering dilakukan sehubungan dengan pembagian tanah ketika bangsa Israel dibawa kepemimpinan Yosua. Dalam Yosua 14 ayatnya yang ke-21. Sebelumnya Tuhan Allah juga memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membuang undi dalam Bilangan 26 ayat 55, dan pun dalam pasalnya yang ke-33 ayat 54, dalam pasal 34 ayat 13, pasal 36 ayat 2. Tuhan juga mengizinkan bangsa Israel membuang undi untuk mengetahui akan kehendaknya di dalam hal-hal tertentu. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun
perlu diingat bahwa cara mengambil keputusan dengan membuang undi dicatat Alkitab terakhir dilakukan pada saat pemilihan pengganti Rasul Yudas Iskariot. Tetapi dalam kondisi tertentu dan keadaan yang mendesak, membuang undi dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Saudaraku, gereja kita juga dalam situasi dan kondisi tertentu, pemilihan pelayan khusus dilakukan dengan cara mencabut undi setelah melalui suatu proses tahapan-tahapan pemilihan pertama, kedua, dan ketiga. Yang terpenting untuk diingat, undian untuk mencari keuntungan tanpa bekerja adalah judi. Saudaraku, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan dalam tanda petik dadu kartu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang mempunyai kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau atas setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun, memelihara, menolong. Bahkan Engkau Allah yang selalu memberkati kehidupan kami umat-Mu. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami boleh menikmati setiap kasih anugerah Tuhan. Ketika kami boleh menikmati hari yang baru, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bahkan berkat yang telah Tuhan sediakan dalam perjalanan kehidupan kami semua. Di hari ini ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami bekerja, melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, lewat ibadah bersama, ibadah renungan harian keluarga. Firman boleh kami baca, kami renungkan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ketika kami mengambil keputusan, kiranya ya Tuhan kami selalu meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga keputusan yang kami ambil yang terbaik sesuai dengan kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah. Dan karena itu ya Tuhan, berikanlah kami selalu kekuatan dalam kami selalu melangkah di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu bagi kami. Engkau Allah yang akan selalu memberkati kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu, yang boleh bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Baik Jemaat Gemi Maranatha Pastelatan, tetapi juga bagi mereka yang boleh bersama-sama dengan kami. Engkau Allah yang akan selalu memberkati kehidupan jemaat-Mu. Engkau Allah yang akan selalu memberi segala apa yang diperlukan oleh jemaat-Mu. Engkau Allah yang akan selalu melihat keberadaan kehidupan jemaat-Mu, sehingga Engkau Tuhan yang akan terus menganugerahkan segala anugerah berkat di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah apa yang dilakukan, dikerjakan oleh kehidupan jemaat-Mu. Berkat daripada Tuhan akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Engkau pun akan terus memberkati kehidupan dari anak-anak kami ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Keberhasilan, kesuksesan, masa depan yang indah akan selalu ada menjadi bagian kehidupan. Engkau pun akan selalu memberkati kehidupan dari oma-opa, kelompok pelayanan lansia. Engkau akan memberkati sehat kuat selalu akan menjadi bagian hidup. Bahkan pun kami, hamba-hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Selatan, diberkati oleh Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang kami lakukan, yang kami kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, ketika pun di sepanjang hari ini
kami hendak beraktivitas, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami, dan apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan, itu semua untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus. Tim multimedia, Engkau selalu menganugerahkan kekuatan, kesehatan, bahkan berkat dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan beri bagi mereka untuk mereka lakukan dan kerjakan. Pribadi, keluarga mereka masing-masing terus diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Bumi Maranatha Paslatan, di-share, di-like, di-komen, dan Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.